Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi, masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak bosan saya himbau ya, selama masih kita berada dalam wabah pandemi COVID-19 ya, selalu disiplin terapkan 5M ya, mengenakan masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan ya. Baik, kita akan lanjutkan materi kita di penghujung kelas 12 ini, yaitu kita akan mempelajari nanti tentang evolusi ya, di mana kompetensi dasar ya yang melandasi materi evolusi ini adalah ada pada KD 3.9, menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Kemudian KD 4.9 menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Tujuan pembelajaran ya, yang pertama adalah menjelaskan teori evolusi, kemudian menjelaskan prinsip evolusi, menjelaskan mekanisme evolusi, dan juga menjelaskan beberapa pandangan tentang proses terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Nah, ini materi kita bahas ya, tentang evolusi ya, merupakan suatu teori atau evolusi ini sebetulnya adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup ya, dari secara perlahan-lahan dari masa ke masa ya. Teori evolusi ini merupakan atau cabang biologi tentang evolusi makhluk hidup ini merupakan cabang ilmu yang beberapa tahun terakhir ini banyak yang kontradiksi atau beberapa ilmuwan berpandangan atau mengkritisi terhadap teori evolusi ini ya. Ada berbagai macam teori evolusi, ada bahkan ahli yang menentang proses evolusi pada makhluk hidup ya. Perlu kalian ketahui bahwa evolusi ini merupakan cabang biologi yang munculnya berbeda dibandingkan dengan cabang-cabang biologi yang lain. Mungkin kalau cabang biologi yang lain atau ilmu pengetahuan pada umumnya itu muncul secara induktif ya, artinya fakta-fakta, bukti-bukti dulu dikumpulkan, baru kemudian ditarik kesimpulan menjadi teori baru. Namun untuk cabang biologi evolusi ini munculnya secara deduktif. Jadi kesimpulan dulu atau ide utamanya dulu muncul, baru kemudian saat ini, bahkan sampai saat ini terus digali tentang bukti-bukti yang mendukung teori evolusi. Maka jangan heran kalau teori evolusi atau cabang biologi evolusi ini banyak sekali ahli yang kontradiktif terhadap teori ini atau menentang. Namun ya, sebelum kalian nanti apakah kalian termasuk yang setuju atau tidak setuju tentang pandangan dari evolusi makhluk hidup ini, kalian harus mengerti dahulu ya. Baik, yang pertama kalian harus paham dulu apa itu definisi atau pengertian dari evolusi makhluk hidup. Nah, evolusi makhluk hidup ini adalah proses ya, proses perubahan makhluk hidup dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks secara perlahan-lahan dalam rentang waktu mutlak sangat lama. Jadi evolusi adalah cabang biologi. Evolusi bisa dikatakan sebagai cabang biologi atau bisa juga dikatakan sebagai suatu proses ya, perubahan makhluk hidup ya, dari bentuk sederhana. Jadi pandangan evolusi, semua makhluk hidup yang ada saat ini merupakan perkembangan dari makhluk hidup yang hidup di masa lampau yang struktur tubuhnya sederhana menjadi makhluk hidup yang beraneka ragam saat ini, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, terbentuknya atau prosesnya itu perlahan-lahan ya, perlahan-lahan dalam rentang waktu mutlak sangat lama. Mutlak di sini artinya tidak ada
evolusi yang sebentar, ya. Skala waktunya itu adalah jutaan bahkan miliaran tahun, ya. Jadi bukan hanya setahun, 2 tahun, atau puluhan tahun. Rentang waktunya skalanya adalah jutaan atau miliaran tahun proses evolusi makhluk hidup. Jadi ini tolong dipahami dengan baik. Kemudian prinsip evolusi yang harus kalian tanamkan betul, ya. Pertama adalah bahwa evolusi itu terjadi pada populasi, ya. Evolusi perubahan makhluk hidup itu terjadi pada populasi, ya, bukan terjadi pada individu. Kalau mau amati hanya satu individu yang mengalami perubahan bentuk tubuh, berarti itu bukan evolusi, itu bisa jadi kelainan individual, ya. Tapi kalau evolusi itu adalah perubahan yang betul-betul terjadi pada populasi, ya. Kita tahu populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis, ya, pada satu habitat dan pada waktu yang sama, ya. Dan populasinya pun, ya, harus populasi Mendel. Apa itu populasi Mendel? Populasi Mendel adalah populasi yang bisa menjamin keberlangsungan keturunan dari populasi tersebut. Artinya dalam populasi Mendel itu anggota-anggotanya harus bisa saling kawin atau interhibridasi, ya. Kemudian hasil dari perkawinan itu menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil itu subur, artinya keturunannya pun bisa beranak pinak lagi karena fertil, karena subur, ya. Ini tolong dicamkan betul. Jadi evolusi terjadi pada populasi, bukan pada individu. Kemudian populasinya pun harus populasi Mendel, ya. Nanti ada populasi yang namanya populasi simpatrik, ya, populasi yang anggota-anggotanya mirip tapi tidak bisa saling kawin atau mengalami isolasi reproduksi. Berarti itu nanti di dalam populasi tersebut tidak terjadi evolusi. Kemudian prinsip yang kedua atau syarat kedua dari evolusi adalah bersifat spesifik. Jadi perubahan tubuh secara perlahan-lahan tersebut, perubahan tubuhnya bersifat spesifik, ya, karena perlahan-lahan. Jadi hanya satu sifat saja, misalkan, ya, satu organ saja yang spesifik digunakan untuk menanggapi perubahan lingkungan. Jadi perubahan tubuh makhluk hidup ini kan terjadi karena adanya perubahan lingkungan, ya. Misalkan mungkin yang sudah kalian pelajari waktu bangku SMP itu evolusi jerapah, ya. Jadi yang berevolusi secara spesifik adalah struktur lehernya yang memanjang, ya. Jadi tidak semua organ tubuhnya kemudian dalam satu waktu berubah seluruhnya. Jadi bersifat spesifik, biasanya pada organ-organ yang digunakan untuk menanggapi perubahan lingkungan. Kemudian terjadi perubahan frekuensi gen pada bahan evolusi. Jadi dalam proses evolusi nanti ada yang disebut sebagai bahan, ada yang disebut sebagai hasil, ya. Bahan evolusi, jadi dikatakan suatu populasi itu merupakan bahan atau hasil evolusi, ya, atau kita yang hidup saat ini merupakan bahan atau hasil evolusi. Ini bisa dihitung pada frekuensi gennya. Kalau frekuensi gen selalu berubah dari generasi ke generasi, berarti kita adalah merupakan bahan. Tapi kalau frekuensi gennya tetap, berarti kita adalah hasil. Nah, yang berikutnya ini, ya, hasil evolusi bersifat kekal, artinya frekuensi gennya sudah selalu tetap, ya. Dan nanti ada hukum Hardy-Weinberg yang mencoba menghitung ketetapan frekuensi gen pada sebuah populasi, ya. Ini prinsip evolusi yang harus betul kalian camkan. Kemudian konsep mekanisme evolusi ada banyak sekali, para ahli, para ilmuwan yang mencoba menjelaskan bagaimana evolusi itu berproses, ya. Namun dari sekian pendapat itu yang harus kalian kuasai dengan baik ini adalah mekanisme evolusi menurut Charles Robert Darwin, kemudian mekanisme evolusi menurut Jean-Baptiste Lamarck, sama mekanisme evolusi menurut August Weismann. Nah, tolong tiga teori evolusi ini dipahami dengan baik, satu dengan yang lain dibandingkan. Mekanisme evolusi menurut
Charles Darwin yang pertama, ya, ini konsepnya. Jadi menurut Charles Darwin bahwa evolusi itu ada 3 istilah, ya, menurut Charles Darwin, bahwa dalam evolusi itu nanti ada bahan evolusi, ada proses, kemudian dari bahan evolusi yang masuk ke dalam proses itu nanti akan menghasilkan hasil evolusi. Apa bahan evolusi menurut Charles Darwin? Bahwa bahan evolusi itu adalah adanya variasi dalam populasi, ya, seperti kita pahami saat ini tidak ada dalam satu populasi yang anggota-anggotanya itu sama persis, pasti memiliki keragaman sifat, ya. Misalkan populasi misalkan populasi penduduk saja, ya, atau manusia itu dalam satu wilayah saja, dalam satu RT, apakah ada yang sama persis? Ya, pasti tidak, ya, pasti ada variasi sifat. Kemudian bahan evolusi itu kenapa terjadi variasi sifat, ya, tidak ada satu individu dengan individu yang lain yang sama persis, itu karena adanya peristiwa mutasi dan rekombinasi. Jadi dua peristiwa ini, mutasi dan rekombinasi, ini yang menyebabkan variasi. Kemudian menurut Darwin bahwa populasi ini, dalam populasi ini terjadi perkawinan sehingga terus beranak pinak, makin banyak populasinya, ya, populasi tumbuh, ya. Nah, tentu ketika populasi terus tumbuh nanti akan ada dibatasi oleh faktor-faktor lingkungan, ya. Ada faktor pembatas yaitu faktor lingkungan, ya. Populasi tumbuh tapi bukan tanpa batas, ada batasnya. Batasnya adalah faktor lingkungan. Nanti di dalam populasi ini akan terjadi, pertama akan terjadi seleksi alam, ya, akan pasti terjadi seleksi alam karena faktor lingkungan yang terbatas, ya. Seleksi lingkungan itu bisa berupa adanya predator, ya, pemangsa, bisa juga keterbatasan makanan, ya. Jadi dalam populasi ini nanti akan terjadi kompetisi, ya, untuk memperebutkan makanan atau memperebutkan ruang, ya, memperebutkan ruang tempat tinggal, ya. Maka nanti pasti akan terjadi struggle, ya, perjuangan, ya. Variasi dalam populasi ini akan mengalami struggle for life, ya, akan berjuang untuk mempertahankan hidup supaya mendapatkan faktor-faktor lingkungan yang jumlahnya limited, terbatas ini. Dan nanti dari proses seleksi alam ini, ya, natural selection, ya, nanti ada buku Charles Darwin yang menjelaskan mekanisme evolusi, ya, yaitu kurang lebih itu menjelaskan bagaimana bahwa dalam proses evolusi itu nanti terjadi proses seleksi alam, ya. Hasil dari evolusi itu adalah nanti ada varian-varian yang survive, ya, yang bertahan, dan ada varian-varian yang punah, ya, yang punah. Yang bertahan disebut mengalami evolusi progresif, yang punah mengalami evolusi retrogresif, ya. Dalam contoh evolusi jerapah itu menurut Darwin dulunya populasi bahan evolusi ada jerapah yang berleher panjang, ada yang berleher pendek, mungkin ada yang berleher agak panjang, berleher agak pendek, pokoknya variasi. Kemudian terjadi seleksi, ya, jerapah yang bervariasi ini tumbuh populasinya tapi kemudian dibatasi oleh faktor lingkungan sehingga terjadi seleksi alam. Nanti yang berleher pendek akan punah, yang berleher panjang akan survive. Nah, seperti itu. Jadi menurut Darwin mekanisme evolusi itu kata kuncinya ada pada ini, ya, variasi pada bahan evolusi, kemudian prosesnya ada seleksi alam, kemudian hasilnya ada yang punah, ada yang survive, bertahan. Nah, ini, ya, ilustrasinya, ya, untuk evolusi jerapah menurut Charles Darwin bahwa nenek moyangnya bervariasi, ada yang berleher panjang, agak panjang, kemudian yang berleher pendek. Nah, yang berleher pendek kemudian mati karena tidak bisa
berjuang untuk mempertahankan hidup, tidak bisa memperebutkan faktor lingkungan yang terbatas yang berupa makanan. Kemudian contoh lain dari teori Darwin ini adalah bagaimana berkembangnya kupu-kupu biston ya di Inggris. Jadi sebelum revolusi industri itu kupu-kupu biston itu lebih banyak yang berwarna cerah ya, yang berwarna putih. Ya, ini kupu biston ada dua variasi, ada variasi yang berwarna cerah, ada variasi sayap yang berwarna gelap. Ya. Namun setelah revolusi industri ya, di mana dalam memproduksi barang-barang sudah menggunakan mesin-mesin ya, sehingga terjadi pencemaran ya, maka saat ini di Eropa, di Inggris itu lebih didominasi oleh kupu-kupu biston yang berwarna lebih gelap ya, sedangkan kupu-kupu biston yang berwarna terang itu populasinya tertekan atau bahkan untuk sudah sulit untuk dijumpai ya. Kemudian mekanisme evolusi menurut Jean Baptiste Lamarck. Nah, ini seperti ini ya, menurut Baptiste Lamarck itu juga evolusi ada bahan, ada proses dan hasil. Untuk bahan menurut Lamarck bahwa populasi nenek moyang itu adalah memiliki populasi nenek moyang dari makhluk hidup itu homogen atau sifatnya seragam ya. Homogen itu artinya sifatnya seragam ya. Contoh evolusi jerapah menurut Lamarck, dulu jerapah lehernya pendek semua ya. Kemudian prosesnya itu adalah prosesnya dinamakan adaptasi ya, adaptasi dan pewarisan hasil adaptasi. Jadi jerapah yang berleher pendek tadi ya perlahan-lahan akan memanjangkan lehernya ya, karena makanan makin terbatas ya, yang di bawah makin habis, tinggal tersisa makanan yang ada di atas, daun-daun di atas pohon yang tinggi, sehingga jerapah akan memanjangkan, dalam tanda kutip memanjangkan lehernya. Dan hasil pemanjangan atau adaptasi ini itu nanti diwariskan. Jadi ketika jerapah yang sudah mulai panjang lehernya itu reproduksi, maka nanti anak-anaknya begitu lahir sudah berleher panjang. Itu yang dinamakan pewarisan hasil adaptasi. Dan hasil evolusi menurut Lamarck tidak ada populasi atau varian yang punah ya, tidak ada individu yang punah ya, tidak ada sifat yang punah, tapi semuanya berevolusi ya, memanjangkan lehernya ke dalam contoh jerapah ya, menghasilkan populasi yang lebih adaptif. Jadi yang leher pendek sebagai nenek moyang atau bahan evolusi ini disebut sebagai populasi yang kurang adaptif, nanti berevolusi menjadi jerapah berleher panjang yang merupakan populasi yang lebih adaptif. Nah, seperti itu ya, tolong dibandingkan dengan teori Darwin tadi ya, baik bahan evolusi, prosesnya maupun hasilnya ya. Nih ilustrasi evolusi jerapah menurut Lamarck. Jadi populasi nenek moyang jerapah berleher pendek, kemudian daun-daun yang merupakan makanan jerapah ini makin tinggi, maka jerapah pun memanjangkan lehernya, tidak ada yang punah ya. Nanti dikenal teori Lamarck, itu ada teori yang mengatakan, Lamarck mengatakan ada teori use and disuse ya, bahwa organ-organ makhluk hidup kaitannya dengan perubahan lingkungan, ada yang digunakan, ada yang tidak digunakan untuk menanggapi perubahan lingkungan. Yang digunakan untuk menanggapi perubahan lingkungan ya, dalam hal ini leher jerapah ya, ini akan memanjang ya. Sementara organ-organ lain yang disuse atau tidak digunakan akan mengalami reduksi atau mengecil ya. Mungkin dalam tubuh kita, kalau kalian kenal ada usus buntu ya, kalau menurut Lamarck itu usus buntu itu kenapa kecil, karena tidak digunakan. Kenapa gigi taring kita manusia kurang berkembang, karena kita
dalam kesehariannya kurang menggunakan gigi taring. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mekanisme evolusi menurut August Weismann ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang pertama, August Weismann ini adalah tokoh yang tidak sependapat terhadap lemak. Ya, dia tidak sependapat dengan lemak kalau hasil adaptasi diwariskan. Lemak tidak setuju ya, jerapah yang mulai berleher panjang ketika beranak, maka anaknya sudah memiliki leher yang panjang. Beliau tidak sependapat. Bahkan si lemak ya mengatakan bahwa untuk menjelaskan bahwa hasil adaptasi itu diwariskan, lemak memberikan contoh yang ekstrim bahwa misalkan satu populasi manusia dipotong lengannya, maka akan satu saat akan muncul generasi ya bayi-bayi yang begitu lahir sudah tanpa lengan. Nah, seperti itu yang digambarkan oleh lemak untuk menjelaskan teorinya bahwa hasil adaptasi diwariskan, dan itu tidak disetujui oleh Weismann. Weismann tidak setuju bahwa hasil adaptasi diwariskan ya. Nah, untuk membuktikan bahwa hasil adaptasi tidak diwariskan, Weismann kemudian melakukan percobaan, yaitu memotong ekor tikus sebanyak 21 generasi. Jadi generasi pertama seluruh ekor tikus ya itu dipotong-potong ekornya, kemudian dalam populasi itu terjadi perkawinan, muncullah generasi kedua. Ternyata generasi kedua pun tidak ada yang berekor pendek, semuanya tetap berekor panjang walaupun induknya adalah sudah kehilangan ekornya. Ditunggu lagi generasi kedua, kemudian dikawin-kawinkan lagi, muncul generasi ketiga ya. Generasi ketiga pun semuanya berekor panjang ya, sampai generasi ke-21 tetap berekor panjang, tidak muncul tikus yang berekor pendek ya. Jadi Weismann melakukan pemotongan ekor tikus itu sebagai simulasi dari adaptasi ya. Kemudian si Weismann ini ya setelah melakukan eksperimen dan ternyata mengambil kesimpulan bahwa hasil adaptasi tidak diwariskan, kemudian Weismann mengeluarkan teorinya. Beliau berpendapat bahwa evolusi merupakan gejala seleksi alam ya. Evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi menurut Weismann ya, jerapah yang berleher panjang itu memiliki gen-gen yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan, sedangkan yang berleher pendek tidak mampu bertahan terhadap perubahan lingkungan. Baik, di awal saya katakan bahwa evolusi adalah atau perkembangan teori evolusi itu sangat bergantung pada bukti-bukti yang ditemukan, terhadap bukti-bukti yang digali sampai saat ini. Nah, ini saya paparkan beberapa bukti evolusi. Yang pertama adalah fosil ya. Fosil itu adalah bukti otentik dari evolusi, karena evolusi adalah mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari masa lampau sampai masa kini, sehingga untuk seperti apa makhluk hidup yang hidup di masa lampau itu bukti otentiknya adalah fosil ya. Kemudian nanti anatomi perbandingan, yaitu membandingkan anatomi beberapa makhluk hidup ya. Kemudian embrio perbandingan, jadi membandingkan perkembangan embrio beberapa makhluk hidup. Kemudian juga menganalisis alat tubuh tersisa. Jadi dikatakan tadi bahwa menurut lemak hasil organ-organ yang tidak digunakan untuk menanggapi perubahan lingkungan akan tereduksi, mengecil, sehingga menjadi organ-organ atau alat-alat tubuh yang mengecil atau tersisa
ini disebut juga vestigial organ. Kemudian fisiologi perbandingan, jadi membandingkan bagaimana fungsi alat-alat atau organ-organ tubuh beberapa makhluk hidup. Kemudian petunjuk biokimia, ya, jadi menganalisis molekul-molekul atau senyawa-senyawa pada tubuh makhluk hidup. Kemudian domestikasi atau penjinakan. Baik, yang pertama fosil. Fosil ini adalah merupakan petunjuk adanya makhluk hidup di masa lalu atau masa lampau, ya. Jadi kalau kita menemukan fosil berarti kita sudah tidak bisa membantah memang pernah ada makhluk hidup itu hidup di masa lalu. Kemudian fosil di lapisan batuan muda, atau batuan muda itu berarti batuan yang ada di atasnya, berbeda dengan fosil di batuan tua, batuan yang ada di lapisan dalam. Dan fosil yang ada di batuan tua itu merupakan nenek moyang bagi fosil atau nenek moyang bagi makhluk hidup yang fosilnya ada di batuan muda. Nah, seperti itu. Jadi lapisan-lapisan bumi itu merupakan apa ya? Tempat bisa kita mengamati proses evolusi dari menggali lapisan-lapisan batuan yang ada di bumi. Kemudian fosil terlengkap serinya yang bisa dijadikan sebagai bukti evolusi ini adalah fosil kuda, ya. Nah, seperti ini fosil kuda. Jadi ada kuda yang berumur 60 juta tahun yang lalu yang disebut Eohippus, ya. Tingginya kurang lebih 30 cm. Kemudian jarak antara mulut dengan hidung pendek, ya. Atau tidak punya moncong, yang moncongnya pendek. Kemudian berkembang menjadi Miohippus yang ukurannya lebih besar. Kemudian ada Merychippus, Pliohippus, dan kuda sekarang 60 juta tahun kemudian Equus, ya. Equus, kuda yang ada sekarang itu muncul kurang lebih 1 juta tahun yang lalu, ya, dengan jari-jari yang sudah tereduksi, ya, 1 jari. Kemudian kalau Eohippus ini yang memiliki 5 jari, ya, hidup di rawa-rawa Eohippus ini. Itu kurang lebih proses evolusi kuda, ya, yang fosilnya ditemukan serinya lengkap dari kuda 60 juta tahun yang lalu sampai kuda yang hidup saat ini. Kemudian anatomi perbandingan, ya, tadi bukti yang kedua, ya. Jadi ini membanding-bandingkan anatomi itu berarti struktur tubuh, struktur organ-organ tubuh makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dibanding-bandingkan. Nanti ada 2 istilah, ya, dalam anatomi perbandingan, ada homologi organ dan analogi organ. Ini banyak sekali ditanyakan di soal-soal yang berkaitan dengan evolusi, homologi dan analogi organ. Apa homologi organ? Homologi organ adalah organ-organ, ya, yang memiliki struktur asal sama. Jadi organ-organ ini artinya adalah organ-organ pada 2 makhluk hidup, ya, yang memiliki struktur asal sama meskipun fungsinya berbeda. Nah, ini yang agak sulit nanti menentukan struktur asal. Struktur asal ini berkaitan dengan 2 makhluk hidup ini sebelum mengalami proses evolusi yang memiliki struktur asal yang sama. Disebabkan terjadinya adaptasi divergen, adaptasi yang menyebar, ya, dari satu spesies menjadi beberapa spesies divergen. Contohnya ini adalah, tolong ini menjadi patokan karena yang menjadi bukti evolusi sebetulnya itu adalah dibandingkan analogi, itu lebih condong ke bukti evolusi, itu lebih condong ke homologi, ya, karena struktur asalnya sama. Berarti semakin banyak organ-organ yang homolog 2 makhluk hidup, ya, berarti 2 makhluk hidup tersebut berarti kekerabatan secara evolusi itu dekat. Contohnya adalah, ini menjadi pegangan, ini adalah alat-alat gerak depan anggota vertebrata,
ya alat-alat atau anggota gerak depan vertebrata. Nah, apa saja organ depan vertebrata? Kita tahu vertebrata terbagi menjadi 5 kelas ya. Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Pisces alat gerak depannya apa? Sirip depan. Amfibi alat gerak depannya kaki depan. Kemudian reptil alat gerak depannya kaki depan. Aves alat gerak depannya sayap. Mamalia macam-macam ya, ada yang menggunakan sirip ya, misalkan mamalia air ya, lumba-lumba, paus dan seterusnya. Kemudian ada juga mamalia yang alat gerak depannya berupa sayap ya, berupa sayap, itu kelelawar ya. Ada juga yang alat gerak depannya kaki depan ya, banyak ya, kuda, sapi ya, itu alat gerak depannya adalah kaki depan. Kemudian ada mamalia yang alat gerak depannya adalah tangan ya, misalkan dari bangsa primata atau ordo primata, itu alat gerak depannya adalah tangan. Nah, ini semua organ-organ yang kita sebutkan tadi ini adalah homolog meskipun fungsinya berbeda ya. Sirip untuk berenang, kaki untuk berjalan, sayap untuk terbang, kemudian tangan untuk memegang, tapi mereka struktur asalnya sama, maka dikatakan organ-organ ini adalah homolog ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang homologi organ. Kemudian yang kedua, nah ini contoh homologi organ ya, bahwa mereka ya fungsinya bisa jadi berbeda tapi struktur asalnya sama. Ini tangan manusia, ini kaki depan kucing, ini sayap paus, ini sayap sirip paus, maaf, ini sayap kelelawar. Struktur asalnya memiliki kemiripan karena struktur asalnya adalah sama, artinya mereka dulunya satu nenek moyang, dianggapnya seperti itu ya. Ini ada humerus ya, kalau pada manusia humerus, ini juga ada tulang yang mirip, ini juga ada tulang yang mirip dengan humerus, ini juga ada tulang yang mirip, maka dikatakan struktur asalnya sama. Yang bagian bawah ada 2 tulang, ini juga ada 2 tulang, ini juga ada 2 tulang, ini juga ada 2 tulang ya, mirip strukturnya ya. Jadi dikatakan struktur asalnya sama meskipun fungsinya kini berbeda, itu homologi ya. Contohnya adalah alat-alat gerak depan vertebrata, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Kemudian analogi ini adalah organ-organ yang fungsinya sama tapi struktur asalnya berbeda, jadi berkebalikan dengan homologi organ. Dapat terjadi karena proses adaptasi konvergen, adaptasi yang mengumpul ya, beberapa makhluk hidup yang beda nenek moyang, beda spesies, karena menempati habitat yang sama sehingga banyak alat-alat tubuhnya yang memiliki fungsi yang sama ya. Contohnya adalah sayap burung dengan sayap kupu-kupu ya. Biasanya kalau analogi itu satu yang dibandingkan adalah hewan vertebrata, burung ini aves vertebrata, kupu-kupu itu arthropoda invertebrata. Kemudian alat gerak depannya sayap, sama-sama untuk terbang, tapi satu vertebrata, satu invertebrata, itu berarti analog. Struktur asalnya jelas berbeda ya. Atau sayap kelelawar ya, vertebrata dibandingkan dengan sayap belalang ya, arthropoda invertebrata, berarti dia analogi ya. Ini kemudian bukti yang ketiga dari evolusi adalah adanya embrio perbandingan. Ini adalah memperbandingkan perkembangan embrio hewan-hewan vertebrata, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia dibandingkan embrio-embrionya. Ternyata perkembangan embrio hewan-hewan vertebrata tersebut sama sampai tahap gastrula. Kita tahu tahap embrio ada beberapa tahap, mulai dari zigot, morula, blastula, gastrula, ada diferensiasi dan spesialisasi, morfogenesis, organogenesis, sampai terbentuk fetus atau janin yang sempurna. Itu disebut tahap-tahap embrio, perkembangan embrio. Nah, ternyata setelah diamati, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia itu memiliki kesamaan sampai tahap perkembangan embrio gastrula, tahap yang ketiga ya.
morula, blastula, gastrula. Sampai tahap yang ketiga embrionya sama, baru nanti tahap berikutnya yang berbeda. Nah ini adalah perbandingan embrio beberapa vertebrata. Ini ikan, ini amfibi, salamander, kura-kura, reptil, aves, ini ya contohnya ayam, kelinci, dan ini manusia, mamalia ini ya. Ya, lihat ini perkembangan embrio awalnya yang memiliki banyak kemiripan, namun seiring perkembangan nanti makin berbeda. Seperti ini. Nah, ini embrio perbandingan embrio kura-kura, embrio ya reptil, ini embrio ayam atau aves, dan embrio tikus ya. Walaupun sudah tahap lanjut ini ya, ini sudah gastrula, ini pasca gastrula masih banyak memiliki kemiripan. Kemudian berkaitan juga dengan embrio perbandingan, nanti ada teori rekapitulasi. Jadi teori rekapitulasi ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah proses evolusi makhluk hidup sederhana, makhluk hidup bersel tunggal gitu ya. Jadi makhluk hidup yang ada saat ini dulunya berasal dari makhluk hidup bersel tunggal. Bagaimana proses evolusi makhluk hidup bersel tunggal menjadi makhluk hidup bersel banyak. Nanti para ahli evolusi mengeluarkan teori rekapitulasi, yaitu bunyinya kurang lebih ontogeni merupakan ulangan singkat atau rekapitulasi dari filogeni. Ya, ontogeni itu singkat ya, singkat tergantung spesiesnya. Ya, kalau manusia ontogeninya paling 60-70 tahun. Kalau filogeni ini adalah evolusi makhluk hidup filum sederhana menjadi filum kompleks ya. Filum sederhana ini berarti bakteri, protozoa ya, berevolusi menjadi mamalia. Ini kan memakan waktu miliaran tahun. Nah, bagaimana proses filogeni itu kurang lebih sama dengan ontogeni nanti. Nah, ini ontogeni apa? Ontogeni adalah urutan perkembangan individu dari zigot sampai makhluk hidup itu mati. Ya, maka dikatakan tadi ontogeni tergantung spesiesnya ya. Kalau lalat ada yang ontogeninya cuma 2 hari ya. Tapi kalau manusia itu kurang lebih 60 sampai 70 tahun rata-rata ya. Zigot sampai dengan mati ya. Kemudian filogeni ini adalah urutan evolusi organisme filum tingkat rendah ya, protozoa lah kalau hewan ya, menjadi filum tingkat tinggi, mamalia. Nah, bagaimana proses evolusi protozoa ya, amuba contohnya ya, bisa menjadi mamalia, itu prosesnya seperti apa? Nah, para ahli evolusi menjawabnya dengan ontogeni. Proses evolusinya mirip dengan ontogeni, bagaimana perubahan zigot sampai makhluk hidup itu dewasa ya. Zigot kita tahu bersel tunggal menjadi makhluk hidup menjadi dewasa dengan struktur tubuh yang kompleks. Nah, itu. Jadi jangan dibalik ya. Ontogeni ulangan singkat dari filogeni. Jangan filogeni merupakan ulangan singkat ontogeni ya, jangan sampai terbalik. Kemudian vestigial organ ini adalah alat-alat tubuh yang tersisa ya. Jadi organ-organ yang tidak digunakan untuk menanggapi perubahan lingkungan ya, sehingga organ-organ tersebut akan mengecil, mereduksi menjadi vestigial organ. Contoh pertama adalah appendix atau usus buntu. Ini contoh vestigial organ pada manusia. Kemudian ada tulang ekor ya, kita juga punya tulang ekor ya, 3-5 ruas. Kemudian ada gigi taring, ini juga vestigial organ pada manusia. Kemudian otot penggerak telinga ya, ada beberapa teman kalian yang bisa menggerakkan telinga ya, tapi sebagian besar sudah tidak bisa menggerakkan telinga, seperti telinganya kucing, kelinci itu kan bisa digerak-gerakkan ya. Kemudian ada selaput mata ya, pada sudut mata bisa dilihat ya melalui cermin, itu ada selaput mata yang mirip yang dimiliki oleh katak. Katak itu punya selaput mata yang disebut membran nictitan ya. Jadi kalau pada manusia membran nictitannya sudah tereduksi, hanya terdapat pada sudut mata saja. Kemudian bulu dada pada laki-laki ya, bulu dada pada laki-laki. Kemudian juga puting susu pada laki-laki ya, itu dianggap sebagai vestigial organ, organ-organ yang tereduksi karena tidak digunakan atau disuse.
Kemudian fisiologi perbandingan, membandingkan bagaimana bekerjanya organ-organ tubuh. Ini misalkan dua hewan kita bandingkan ya, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Hewan-hewan vertebrata ini kita bandingkan. Pertama, ruang jantung. Bagaimana jantung bekerja bisa dilihat dari ruangnya ya. Pisces itu 2, amfibi 3, reptil itu 4, walaupun ada noktahnya nanti ya, antara serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada aves ya, aves. Kemudian ada mamalia. Ini 4 ruang. Jadi reptil, aves, mamalia itu sudah memiliki 4 ruang ya. Amfibi dan Pisces memiliki jumlah ruang jantung yang sedikit. Maka dikatakan Pisces berarti merupakan nenek moyang bagi yang lain ya. Kemudian peredaran darah juga demikian, bisa dilihat peredaran darah bagaimana bekerjanya. Pisces itu peredaran darahnya tunggal, sementara amfibi, reptil, aves, mamalia itu ganda. Kemudian bagaimana bernapasnya juga bisa dilihat dari alat pernapasannya. Pisces masih menggunakan lembaran-lembaran insang ya. Kemudian amfibi sudah menggunakan paru-paru tapi dibantu dengan kulit. Kemudian reptil, aves, mamalia sudah menggunakan paru yang sempurna. Nah, seperti itu membanding-bandingkan fisiologi perbandingan, dan masih banyak. Ginjalnya juga berbeda ya, tipe ginjalnya. Kemudian petunjuk biokimia ya. Kalau saat ini petunjuk biokimia sudah menggunakan identifikasi DNA dari makhluk hidup. Tapi kalau dalam teori evolusi yang klasik itu biasanya menggunakan mereaksikan darah beberapa makhluk hidup. Jadi kalau dicampurkan terjadi penggumpalan, berarti kekerabatannya jauh ya. Kalau dicampurkan tidak terjadi penggumpalan, berarti darahnya memiliki kemiripan sehingga dianggap berkerabat dekat kalau tidak terjadi penggumpalan. Misalkan ya, sebagai contoh, ini beberapa darah ya dicampurkan dengan darah manusia. Ini untuk mengetahui mana yang berkerabat dekat dengan manusia. Beberapa hewan, misalkan ada orangutan, gorila, simpanse, bekantan ya. Ternyata yang orangutan terjadi penggumpalan tapi sedikit ya, gorila juga terjadi penggumpalan tapi lebih banyak dibandingkan orangutan, simpanse terjadi penggumpalan yang lumayan banyak, dan bekantan terjadi penggumpalan yang paling banyak. Maka dikatakan di sini yang paling dekat kekerabatannya dengan manusia berdasarkan reaksi biokimia ini adalah orang hutan. Kemudian disusul gorila dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, domestikasi atau proses penjinakan. Proses penjinakan ini merupakan petunjuk dari evolusi, karena dalam proses penjinakan ini berarti ada proses perubahan sifat ya, dari sifat liar dijinakan menjadi sifat-sifat peliharaan atau domestik ya. Misalkan kalian punya anjing ya, mungkin sebelum dipelihara di rumah ya memiliki sifat-sifat liar, tapi begitu sudah dipelihara, diberi makanan yang sesuai dengan selera kita, maka nanti si anjing ini akan mengalami adaptasi sifat ya. Domestikasi dapat menyebabkan populasi organisme peliharaan tidak dapat melakukan hibridasi dengan populasi organisme liar. Jadi bisa jadi anjing yang sudah kamu pelihara lama di rumah, ketika dikembalikan ke habitat aslinya, habitat liarnya, dia tidak mau lagi melakukan hibridasi perkawinan. Maka dikatakan nanti anjing kamu sudah mulai berproses menjadi spesies yang lain, karena tidak mau kawin lagi dengan populasi asalnya. Nah, bagaimana proses terbentuknya spesies baru? Ini prosesnya namanya spesiasi.
Nah, ini spesiasi atau terbentuknya spesies baru. Ini adalah suatu populasi dikatakan telah menjadi spesies baru apabila tidak dapat melakukan hibridasi dengan populasi nenek moyangnya. Jadi menurut teori evolusi, ya, populasi pertama mengalami adaptasi, kemudian terbentuk sifat yang berbeda, tetapi kalau masih bisa hibridasi dengan populasi nenek moyangnya, maka dikatakan dia belum membentuk spesies baru. Dia dikatakan membentuk spesies baru apabila dia sudah tidak dapat melakukan hibridasi dengan nenek moyangnya. Misalkan tadi anjing yang sudah kamu pelihara sekian puluh tahun misalkan, ya, ketika dikembalikan lagi ke habitat asalnya, dia tidak mau kawin lagi dengan populasi asalnya, maka dia dikatakan anjingmu sudah mengalami spesies sudah menjadi spesies baru. Jadi kata kuncinya, ya, sudah menjadi spesies baru atau belum, ada kata kuncinya ada pada hibridasi, ya. Kita kembalikan lagi, masih ingat pengertian satu populasi itu adalah apabila anggota-anggotanya bisa saling kawin, ya, menghasilkan keturunan yang fertil, itu dikatakan satu populasi. Tapi kalau tidak bisa kawin, berarti dia sudah menjadi populasi yang berbeda. Ini tolong batasan ini, prinsip ini tolong dipahami dengan baik. Nah, faktor-faktor pendorong terjadinya spesiasi, terbentuknya spesies baru itu adalah yang pertama ada domestikasi, proses penjinakan, kemudian bisa juga migrasi, ya, atau berpindahnya satu varian makhluk hidup ke tempat dengan geografis yang berbeda, misalkan dengan kondisi lingkungan yang berbeda, nanti bisa menyebabkan spesiasi. Atau rekombinasi gen yang besar-besaran bisa menyebabkan terjadinya spesiasi. Kemudian seleksi alam, ya, proses seleksi alam. Dan isolasi geografis, kemudian isolasi reproduksi. Ini beberapa faktor pendorong terjadinya spesiasi, ya. Nah, yang perlu saya tekankan ini nanti yang dua faktor terakhir tadi, ya, isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Ini dua faktor utama pendorong spesiasi. Isolasi reproduksi, ya, suatu keadaan di mana satu populasi terpisah secara geografis yang menyebabkan populasi tersebut tidak dapat hibridasi dengan populasi nenek moyangnya, ya. Jadi terpisah secara geografis, ya. Terpisah secara geografis ini bisa, pemisahnya itu bisa berupa misalkan hamparan gurun yang luas atau terhalang oleh adanya samudra, kemudian lingkungan iklim yang berbeda, itu menjadi pemisah secara geografis satu populasi dengan populasi nenek moyangnya, sehingga ketika dikembalikan lagi ke kondisi geografis awal, populasi tersebut tidak bisa kawin dengan nenek moyangnya. Isolasi geografis dapat berupa, ya, ini lautan yang luas, gunung yang tinggi, iklim yang berbeda, dan lain-lain, ya. Faktor-faktor geografis yang menjadi penghalang atau barrier, ya, penyebab terjadinya isolasi satu populasi dengan populasi yang lain. Nah, contohnya ini ada 3 jenis tupai, ya. Ada tupai, ya, tupai merah, ya. Kemudian ada tupai chipmunk, ya. Kemudian ada tupai tanah, ya. Ini dulunya satu nenek moyang, tapi sekarang antara tupai A, B, dan C ini sudah tidak bisa saling kawin, ya. Ketiga jenis tupai tersebut diduga memiliki nenek moyang sama, namun karena masing-masing terpisah secara geografis, satu hidup di pohon, satu hidup di tanah, dan lain-lain, ya, memiliki sifat yang berbeda, beradaptasi dengan kondisi geografis yang berbeda, sehingga ketiga tupai ini saat ini sudah tidak bisa saling hibridasi, maka dikatakan ketiga populasi ini sudah menjadi spesies yang berbeda, ya. Ini contoh spesiasi yang disebabkan adanya isolasi geografis. Kemudian isolasi reproduksi, ini suatu keadaan di mana dua populasi yang berbeda
ya, menempati habitat yang sama. Nah, dua populasi berbeda ini walaupun berbeda tapi memiliki kemiripan, ya. Tapi mereka tidak dapat saling hibridasi, ya. Misalkan kuda sama keledai itu kan mirip-mirip, ya, tapi mereka tidak dapat saling kawin, maka dikatakan kuda dan keledai itu adalah populasi simpantrik, ya. Kebalikan dari tadi populasi Mendel, ya. Dua populasi yang berbeda, ya, menempati habitat yang sama tapi tidak bisa saling kawin, ya. Ini dikatakan mengalami isolasi reproduksi, ya. Nah, isolasi reproduksi, ya, itu disebabkan pertama bisa jadi karena isolasi ekologi, ya. Jadi mereka tidak bisa kawin karena walaupun satu tempat, tapi dalam proses perkawinan mereka mensyaratkan lingkungan yang berbeda, ya. Mungkin ada yang katak yang kawin di darat, ada katak yang maunya kawinnya di air misalkan, ya. Itu keadaan syarat lingkungan untuk perkawinan yang berbeda, itu dikatakan isolasi secara ekologi. Kemudian ada isolasi musim. Jadi masak seksual antara yang jantan dengan yang betina berbeda musim, ya. Yang jantan sudah masak, ya, spermanya, atau sudah dikatakan mengalami birahi kalau pada hewan, tapi yang betina belum. Nah, maka dikatakan tidak bisa kawin, ya. Mereka terisolasi walaupun ada pada satu habitat. Atau bisa jadi isolasi tingkah laku dalam perkawinan, ya. Itu juga menyebabkan mereka tidak bisa melakukan hibridasi karena perilaku mereka dalam perkawinan berbeda. Kemudian ada isolasi mekanik. Isolasi mekanik ini berkaitan dengan struktur organ kelaminnya, ya, terhalang, mereka tidak bisa melakukan hibridasi. Jadi antara organ yang jantan dengan organ kelamin betinanya tidak pas, ya, sehingga mereka gagal melakukan hibridasi, ya, atau terisolasi secara reproduksi. Kemudian bisa jadi isolasi gamet, ya. Mereka bisa melakukan kopulasi, melakukan senggama gitu, ya. Jadi organ kelaminnya bertemu jantan betina, tapi gametnya tidak mau melakukan fertilisasi, tidak mau gamet jantan dan gamet betinanya tidak mau menyatu, ya. Tidak mau jantan membuahi yang betina, sperma tidak mampu membuahi sel telur, itu artinya terisolasi secara gamet, ya. Bisa juga, ya, bisa fertilisasi menghasilkan keturunan tapi keturunannya selalu mandul atau steril. Ini juga dikatakan terisolasi reproduksinya. Walaupun bisa kawin tapi ternyata hasil keturunannya selalu mandul, ya. Itu artinya juga termasuk terisolasi reproduksinya. Atau bastar mati bujang, kawin menghasilkan keturunan tapi keturunannya selalu mati muda, ya, tidak bisa berkembang menjadi individu dewasa, kemudian melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan berikutnya. Ini pun dikatakan terisolasi secara reproduksi, ya. Contoh bastar mandul misalkan ini pada itik sama entok, ya. Itik sama entok itu bisa melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang namanya tiktok. Nah, tiktok ini ketika dikawinkan sama tiktok itu tidak dapat menghasilkan keturunan berikutnya. Artinya tiktok itu mandul, ya. Atau kuda sama keledai. Kuda keledai pun sama. Ketika mereka dikawinkan bisa kawin menghasilkan keturunan yang namanya bagal. Tapi bagal ini selalu mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Maka dikatakan kuda keledai, itik dengan entok itu terisolasi secara reproduksi. Demikian, ya, penjelasan yang bisa saya berikan berkaitan dengan proses evolusi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya, dimengerti, kemudian dikembangkan lebih lanjut, ya. Sekian, ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.